Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatima Azhara Hasibuan dengan NIM 2231142022. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana teknik chest voice, belting, head voice, dan mic voice, dan bagaimana formasi dalam paduan suara. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke materi teknik vokal, hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui yaitu teknik pernafasan. Teknik pernafasan terbaik untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma akan membuat penyanyi mendapatkan udara lebih banyak. Hasilnya nafas menjadi lebih panjang dan kontrol udara lebih mudah dilakukan. Baik, kita lanjut ke teknik vokal yang pertama, yaitu chest voice. Apa sih itu chest voice? Chest voice adalah suara yang dihasilkan pada ruang resonansi di rongga mulut atau di dada. Disebut suara dada atau chest voice. Ketika sedang bernyanyi, akan terasa getaran berbeda di dalam dada atau kepala saat mencapai nada tertentu. Resonansi merupakan pemanfaatan rongga-rongga kepala, leher, dan dada. Ruang resonansi yang utama berada di bagian kepala. Dan jika dimanfaatkan serta dilatih dengan baik, maka akan memberikan banyak manfaat. Resonansi berfungsi untuk memperkuat, memperluas, dan memperindah suara. Dengan menggunakan resonansi, maka suara yang dihasilkan akan terdengar lebih merdu, nyaring, dan menawan. Suara yang dihasilkan pada ruang resonansi di rongga mulut atau di dada disebut suara dada. Resonansi dada merupakan proses memantulkan bunyi dengan nada yang rendah. Yang kedua yaitu teknik belting. Apa sih itu belting? Belting atau vocal belting adalah teknik bernyanyi khusus kan penyanyi untuk membawa chest voice mereka di atas break atau passaggio mereka. Belting adalah teknik vokal yang ditandai dengan suara yang besar dan kuat. Belting terkadang digambarkan sebagai high chest voice. Belting berpotensi merusak suara jika tidak dilakukan dengan benar. Belting adalah teknik yang digunakan penyanyi untuk menghasilkan suara yang kuat dan nyaring. Teknik ini biasa digunakan dalam teater musikal, musik country, dan musik rock. Belting melibatkan penggunaan suara dada, namun mendorongnya hingga batas maksimal untuk menghasilkan suara yang kuat. Dan berikut ini langkah-langkah melakukan teknik belting. Yang pertama yaitu, biasakan berdiri dengan tubuh tegak. Anda tidak bisa melakukan teknik belting dengan benar jika menyanyi sambil membungkuk. Berdirilah dengan tegak sambil meregangkan kedua telapak kaki selebar bahu. Tegakkan kepala agar tubuh tegak lurus dengan lantai. Tetapi rilekskan bahu agar Anda tetap nyaman. Dan yang kedua yaitu, bernafaslah menggunakan diafragma. Diafragma berada di bawah paru-paru. Tarik nafas dalam-dalam sambil mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Saat ini Anda bisa merasakan dampak tarikan napas pada area dada. Bernapas menggunakan diafragma membantu Anda memproduksi suara yang lantang menggunakan energi otot inti. Yang ketiga yaitu, buka mulut sambil merilekskan lidah. Makin lebar Anda membuka mulut, makin baik kualitas suara Anda. Berusahalah membuka mulut lebar-lebar agar suara beresonansi di dalam rongga mulut dan rilekskan lidah agar suara tidak terhalang sehingga Anda mampu memproduksi suara yang lantang. Yang keempat, arahkan suara ke depan. Langkah ini bertujuan memfokuskan getaran agar suara yang dihasilkan beresonansi di bagian depan wajah. Untuk itu, rilekskan lidah sambil menyentuhkan ujung lidah pada sisi dalam gigi bawah sewaktu menyanyi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu, berlatihlah menyanyikan nada tinggi dengan suara dada. Menyanyi dengan suara dada membantu Anda memproduksi suara lebih keras dengan nyaman dibandingkan dengan suara kepala. Saat memahiri teknik belting, keluarkan suara dari dada sambil bernafas dalam-dalam. Berlatihlah menyanyikan nada lebih tinggi seiring meningkatnya kemampuan. Yang ketiga yaitu teknik mix voice. Apa sih itu teknik mix voice? Jadi, teknik mix voice adalah suara gabungan chest voice dengan head voice. Ketika chest voice resonansinya di rongga mulut dan head voice di rongga hidung, maka mix voice di antara mulut dan hidung.
Pentingnya teknik ini bukan hanya sebagai teknik untuk peningkatan estetika, tetapi juga sebagai metode untuk fungsi vokal yang sehat. Dengan memahami mekanisme pita suara, Anda dapat menggunakan teknik mic voice secara lebih efektif, memastikan performa yang seimbang dan bebas dari ketegangan. Dan yang terakhir adalah teknik head voice. Apa sih teknik head voice itu? Teknik head voice adalah teknik bernyanyi yang menggunakan resonansi suara kepala untuk mencapai nada tinggi. Teknik ini digunakan untuk menjangkau nada tinggi dengan menggunakan resonansi suara kepala dengan memberi power. Teknik ini penting untuk membawakan karya klasik dan dapat memperindah karakter lagu. Banyak penyanyi yang menekankan pada suara dada, tetapi ada baiknya mengembangkan suara kepala untuk rentang nada yang lebih tinggi. Semua nada yang lebih tinggi melibatkan suara kepala. Untuk mengembangkan suara kepala, Anda perlu mendukung aliran udara dari diafragma. Sekarang kita masuk ke bagian formasi paduan suara. Dalam pembelajaran seni musik, ilmu paduan suara disebut dengan choral voice. Kelompok paduan suara dituntut untuk mengeluarkan suara secara serempak dari banyak anggotanya. Setiap penyanyi dalam paduan suara harus mampu menyelaraskan suara mereka dengan penyanyi lain. Menentukan formasi paduan suara memainkan peran penting dalam membentuk keseluruhan suara dan pengalaman ensemble. Dengan mengatur suara-suara secara cermat, seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Setiap bagian dapat memberikan kontribusi yang sama terhadap harmoni, menciptakan jalinan sonik yang seimbang dan kaya. Misalnya formasi yang terstruktur dengan baik dapat menonjolkan nuansa lagu a cappella. Pentingnya formasi paduan suara tidak hanya terbatas pada kualitas suara. Hal itu memengaruhi energi dan keterlibatan selama pertunjukan. Bila menyusun paduan suara dengan cermat, hal itu dapat memperkuat dampak emosional dari musik, yang menghasilkan pengalaman yang lebih memikat. Fokus pada formasi ini memungkinkan untuk memastikan kekuatan setiap jenis suara, memastikan bahwa setiap pertunjukan bergema dengan kuat, mendorong penonton untuk merasa lebih terlibat dengan musik. Misalnya, di dalam paduan suara, menempatkan soprano di depan memungkinkan nada tinggi mereka terdengar. Sementara bass yang diposisikan di belakang dapat menciptakan fondasi yang kokoh. Pengaturan yang cermat ini memastikan suara seimbang yang meningkatkan penampilan, membuatnya lebih menarik bagi audiens. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan wawasan yang lebih lagi mengenai teknik vokal dan formasi dalam paduan suara. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.